Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah kita berharga di mata Tuhan. Bacaan kita dalam 1 Samuel 16 ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang." Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, berbicara tentang seorang Daud yang begitu hina dan tidak masuk akal dalam anggapan kita. Dalam nats yang kita baca ini, dia merupakan seseorang yang tidak masuk dalam hitungan keluarga. Demikian juga dalam kehidupan kita di dunia ini, kita tidak dapat memastikan bahwa perjalanan kita akan selalu baik adanya. Kita tidak bisa menyuruh orang menilai kita baik-baik saja, dan kita tidak bisa mengatakan masalah jangan menimpa saya. Namun, apapun keadaan lingkungan kita, tempat kita berada, penilaian orang terhadap kita itu sama sekali tidak menentukan bagaimana kehidupan kita ke depannya. Karena kenapa? Kita perlu menyadarinya bahwa kita berharga di mata Tuhan. Maka dari itu, mari kita belajar dari kehidupan Daud. Daud adalah seseorang yang tidak diperhitungkan dalam kehidupan keluarganya. Dalam 1 Samuel 16 yang kita baca tadi dikatakan bahwa lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang." Dari bacaan ini sangat jelas terlihat bahwa Daud ini tidak diperhitungkan dalam keluarga. Karena kenapa? Dia sendiri yang sedang menggembalakan kambing domba, sedangkan yang lain sudah ngumpul. Jadi di sini dapat kelihatan sekali bahwa Daud memang tidak diperhitungkan dalam keluarganya. Yang kedua, Daud diremehkan oleh rajanya sendiri. Dalam 1 Samuel 17 ayat 32 dan 33 demikian, "Berkatalah Daud kepada Saul, 'Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu.' Tetapi Saul berkata kepada Daud, 'Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit.'" Jadi ini bentuk peremehan kepada Daud oleh rajanya sendiri ketika dia mau memberi diri untuk melawan orang Filistin pada saat itu. Yang ketiga, Daud dihina oleh musuhnya. Dalam 1 Samuel 17 ayat 42 dikatakan, ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanyalah Daud. Karena kenapa? Dia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Namun dalam semuanya itu Daud tidak menyerah Bapak Ibu, dan dia juga tidak putus asa. Apakah yang perlu kita teladani dari sifat Daud tersebut? Yang pertama, memuji Tuhan dalam keadaan apapun. Mazmur 144 ayat 1 berkata, Raja Daud berkata, "Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung." Daud sepenuhnya memuji Tuhan apapun keadaan yang dialami, baik ketika dia dianggap ataupun tidak dianggap, ketika dia diremehkan, ketika dia dihina sekalipun, dia tetap memuji Tuhan dalam kondisi apapun. Yang kedua, dia bergantung penuh kepada Tuhan. Dalam 1 Korintus 2 ayat 5 dikatakan, "Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah." Di sini Daud betul-betul percaya bahwa Tuhan yang akan memampukan dia. Dia tidak peduli bahwa dia dianggap remeh, bahwa hikmat manusia membatasi dia. Tetapi dia tetap percaya bahwa ada kekuatan Allah yang akan memampukan dia dalam melakukan segala sesuatu apa yang dia inginkan. Yang ketiga, dia melibatkan Tuhan di setiap yang ingin dia lakukan. Dalam 1 Tawarik 14 ayat 10 dikatakan, "Bertanyalah Daud kepada Allah, 'Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, dan akan kau serahkankah mereka di dalam tanganku?' Tuhan menjawab, 'Majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu.'"
Daud sekalipun rajanya sendiri menganggapnya tidak mampu, tetapi dia tidak pernah terpengaruh dengan hal itu. Dia malah melibatkan Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, apakah saya boleh maju?" Jadi di sini kelihatan sekali bahwa Daud seseorang yang tetap melibatkan Tuhan apapun yang dia lakukan. Yang selanjutnya yang perlu kita pelajari dari Daud adalah dia tidak sombong. Dia tetap rendah hati. Dalam 1 Tawarikh 14 ayat 11 dikatakan, "Lalu majulah ia ke Baal Perasim dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim." Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di sini Daud mengalahkan orang Filistin tersebut, tetapi dia tidak mengatakan bahwa seolah-olah yang bekerja, yang melawan orang itu adalah dirinya sendiri. Dia tetap rendah hati. Dia mengatakan bahwa Allah yang telah melakukan melalui perantaraanku. Di sini sangat kelihatan sekali bahwa Daud ini memiliki karakter yang begitu rendah hati, saudara-saudari. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, cara orang memperlakukan kita, cara orang menilai kita sama seperti Daud. Ketika dia dihina, ketika dia tidak diperhitungkan, ketika dia diremehkan, itu tidak mempengaruhi bagaimana keadaannya ke depan. Dalam kehidupan kita hal itu sering terjadi. Orang-orang di sekitar kita terkadang menilai kita Orang-orang di sekitar kita terkadang memandang kita sebelah mata. Akan tetapi perlu kita tahu bahwa keadaan lingkungan kita, cara orang menilai kita, kemampuan kita, kekayaan kita, itu sama sekali tidak menentukan bagaimana kehidupan kita di masa depan. Karena kenapa? Kita berharga di mata Tuhan. Dalam 1 Korintus 1 ayat 27 dikatakan bahwa tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk melakukan apa yang kuat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang baik, pada saat ini kami bersyukur buat firman-Mu yang begitu menguatkan kami, di mana Engkau menyatakan bahwa kami sangat berharga di mata-Mu. Ya Tuhan, kami memohon ampun bahwa kami tidak menyadari betapa berharganya kami di mata-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada pagi yang cerah ini kami memohon kiranya kasih setia-Mu selalu nyata dalam setiap kehidupan kami. Kuatkan kami ya Tuhan dalam menjalani setiap proses perjalanan hidup kami, karena kami tahu kami sangat membutuhkan Engkau dalam setiap segi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu tak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dan ditinggikan dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.